Konflik yang terjadi di sekitar Bukit Bait Suci, yang dikenal sebagai Temple Mount dalam tradisi Yahudi dan Al-Haram Al-Sharif dalam Islam, telah menjadi salah satu isu paling sensitif dan kontroversial dalam sejarah manusia. Pertanyaan yang terus muncul adalah, mengapa ada keinginan kuat dari sebagian kalangan Yahudi untuk membangun kembali kuil ketiga di atas situs yang sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa? Apa saja faktor yang mendorong keinginan ini, baik dari segi sejarah, keyakinan agama, maupun dampak politiknya? Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat kompleks ini dari berbagai sudut pandang, termasuk sejarah, keyakinan Yahudi, pandangan Islam, serta dampak global yang mungkin terjadi jika keinginan ini diwujudkan. Sejarah kuil pertama dan kedua. Untuk memahami mengapa ada keinginan membangun kuil ketiga, kita harus meninjau sejarah kuil pertama dan kuil kedua, yang keduanya memiliki tempat penting dalam sejarah bangsa Yahudi. Kuil pertama, atau Bait Suci Sulaiman, dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kuil ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga pusat keagamaan dan simbol hubungan antara bangsa Yahudi dengan Allah. Kuil ini terletak di Bukit Bait Suci dan dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Yahudi. Namun, pada tahun 586 sebelum Masehi, kuil pertama dihancurkan oleh pasukan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar setelah mereka menyerbu Yerusalem. Penghancuran ini menjadi titik balik besar bagi bangsa Yahudi, yang kemudian diasingkan ke Babilonia. Penghancuran kuil pertama membawa dampak spiritual dan budaya yang sangat dalam bagi mereka, karena kuil tersebut merupakan pusat ibadah yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Setelah bangsa Yahudi kembali dari pengasingan di Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, mereka membangun kuil kedua di lokasi yang sama. Kuil ini, meskipun awalnya tidak sebanding dengan kemegahan kuil pertama, menjadi pusat ibadah bagi bangsa Yahudi selama beberapa abad. Pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung, kuil kedua mengalami renovasi besar-besaran sehingga menjadi salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Namun, nasib kuil kedua juga berakhir tragis. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menghancurkan kuil kedua sebagai bagian dari upaya mereka untuk memadamkan pemberontakan Yahudi. Kehancuran kuil kedua menciptakan luka mendalam bagi bangsa Yahudi, yang hingga hari ini merindukan pembangunannya kembali. Keyakinan Yahudi tentang kuil ketiga. Bagi sebagian umat Yahudi, keinginan untuk membangun kembali kuil ketiga bukan hanya sekadar ambisi politik atau arsitektural, tetapi merupakan bagian dari nubuat keagamaan yang dipegang teguh oleh beberapa kelompok. Dalam tradisi Yahudi, diyakini bahwa pembangunan kuil ketiga adalah bagian penting dari kedatangan Mesias, figur yang diyakini akan membawa perdamaian dan kemakmuran abadi bagi umat Yahudi. Nubuat pembangunan kuil ketiga. Kitab Yehezkiel dalam Alkitab Yahudi meramalkan bahwa suatu hari nanti kuil ketiga akan dibangun di atas Bukit Bait Suci, dan tempat ini akan menjadi pusat ibadah bagi seluruh bangsa Yahudi. Nubuat ini telah mendorong berbagai gerakan, baik yang moderat maupun ekstrem, untuk mendukung pembangunan kuil ketiga. Sebagian kalangan percaya bahwa pembangunan kuil ketiga akan memulihkan status Yerusalem sebagai pusat spiritual bagi umat Yahudi dan menjadi langkah penting dalam kedatangan Mesias. Keyakinan ini menambah kompleksitas isu Bukit Bait Suci, mengingat di lokasi yang sama berdiri Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci dalam Islam. Kepentingan Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Di sisi lain, Masjid Al-Aqsa bukan sekadar bangunan biasa bagi umat Islam. Masjid ini adalah situs suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Secara historis dan spiritual, Masjid Al-Aqsa memiliki peran penting dalam Islam, khususnya karena disebutkan dalam peristiwa Isra Miraj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 disebutkan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merujuk pada perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Yerusalem sebelum naik ke langit, yang dikenal dengan peristiwa Isra Miraj. Oleh karena itu, Masjid Al-Aqsa memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Fakta konflik yang terjadi.
Keinginan untuk membangun kembali kuil ketiga di atas Bukit Bait Suci atau di area Masjid Al-Aqsa telah menjadi sumber ketegangan yang berulang kali memicu konflik, baik secara agama maupun politik. Sebagian kelompok Yahudi radikal bahkan telah mencoba memasuki area Masjid Al-Aqsa untuk melakukan ritual keagamaan Yahudi di sana, yang sering kali memicu bentrokan dengan umat Islam. Bukan hanya masalah keagamaan, isu ini juga sangat politis. Pemerintah Israel sering kali memberlakukan pembatasan akses bagi umat Islam yang hendak beribadah di Masjid Al-Aqsa, yang menyebabkan protes dan ketegangan di kalangan masyarakat Palestina. Setiap kali ada bentrokan di area Bukit Bait Suci, tensi antara kedua belah pihak, umat Yahudi dan Islam, semakin meningkat, memperburuk situasi yang sudah sensitif. Pandangan Islam tentang perlindungan tempat ibadah. Islam sangat menghormati semua tempat ibadah, termasuk yang dimiliki oleh umat Yahudi dan Kristen. Dalam surah Al-Hajj ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya." Ayat ini menekankan pentingnya melindungi tempat-tempat ibadah dari segala bentuk kerusakan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati rumah ibadah dari semua agama, dan perlindungan terhadap tempat-tempat suci adalah bagian dari tanggung jawab umat Islam. Selain itu, dalam berbagai hadits, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dan melindungi tempat-tempat ibadah. Jika pembangunan kuil ketiga benar-benar dilakukan di atas Masjid Al-Aqsa atau di area sekitarnya, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di Yerusalem, tetapi juga di seluruh dunia Islam. Bagi umat Islam, tindakan tersebut akan dianggap sebagai ancaman serius terhadap salah satu situs suci mereka yang paling penting. Respon keras dari dunia Muslim sangat mungkin terjadi, dan ketegangan antara Israel dan Palestina dapat memicu konflik yang lebih luas, bahkan berpotensi mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menemukan solusi damai dan saling menghormati. Dialog antarumat beragama menjadi hal yang krusial dalam menjaga kedamaian di sekitar Bukit Bait Suci, yang merupakan situs suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dengan menjaga situs ini sebagai simbol perdamaian, kita bisa menghindari konflik berkepanjangan dan memperjuangkan keharmonisan antara umat beragama. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah, keyakinan, dan konflik seputar keinginan membangun kuil ketiga di atas Bukit Bait Suci, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua memahami pentingnya menjaga perdamaian dan saling menghormati tempat suci masing-masing agama. Jika Anda ingin mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar sejarah, agama, dan topik penting lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ikuti Menuju Cahaya TV. Dukung kami dalam menyajikan konten berbasis fakta yang bertanggung jawab sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.